Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita telah memasuki minggu pertama Prapaskah yang biasa disebut sebagai Pekan Suci. Dan ini merupakan voice note atau rekaman suara yang terakhir. Dan selanjutnya Ibu Bapak dan Saudara-saudara akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan para pendeta GPIB di morning call dan night call setiap pagi dan setiap malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat. Tuhan memberkati dan melindungi kami sepanjang malam dan mengaruniakan kami kehidupan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan ini. Dan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Bapa. Mari Engkau lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya hanya di dalam hikmat dan pengertian dari Tuhan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Lukas 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-48. Lukas 12 ayat 41 sampai 48 yang mengatakan, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan semuanya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui pengajaran Tuhan Yesus pada saat ini, Dia ingin mengingatkan kita supaya kita selalu waspada dan berjaga-jaga. Artinya, iman kita tetap teguh. Artinya, kita dengan setia melakukan tanggung jawab iman yang dipercayakan kepada kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita ayat 42, Tuhan Yesus mengatakan, Dia mengharapkan kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Hamba selalu berusaha untuk menyenangkan tuannya. Hamba selalu berusaha untuk memberi yang terbaik
bahkan memberi segenap waktu seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada tuannya. Dan pengajaran Yesus ini mengingatkan kita bahwa hamba yang setia dan bijaksana, dia akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari tuannya. Dan oleh karena itu dia disebut sebagai hamba yang berbahagia. Tetapi sebaliknya, hamba yang tidak setia dan tidak bijaksana, maka dia akan menerima hukuman. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan di ayatnya yang ke-48, jika kita banyak diberi kepercayaan, jika kita banyak diberi tanggung jawab, jika kita memiliki banyak potensi, banyak talenta, banyak kemampuan, banyak berkat, maka dari dalam setiap talenta, potensi, kemampuan, dan berkat itu ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan tuntut dari kita untuk kita lakukan. Renungan-renungan Prapaskah dari hari pertama sampai hari 40 ingin menolong ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk tetap menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang bijaksana, yang senantiasa memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Coba diingat-ingat lagi selama 40 hari ini, siapa yang sudah menerima, siapa yang sudah mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan yang ibu bapak saudara-saudara bagikan. Karena renungan-renungan Prapaskah tersebut memang berjudul 40 kebaikan. Dalam 40 hari, ibu bapak saudara-saudara merancang dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekitar ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Ada ungkapan yang mengatakan, great power comes great responsibility. Tanggung jawab yang besar atau kekuatan yang besar atau kekuasaan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar. Dan itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui pembacaan kita pada saat ini. Mari gunakan segenap potensi kita, mari gunakan segenap talenta kita, mari gunakan segenap kemampuan, kelebihan yang ada pada kita, dan juga berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk terus berbuat baik, membagi kasih Tuhan, dan menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin besar tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dari Tuhan, oleh Tuhan, maka kita juga harus semakin bersungguh-sungguh, semakin besar tanggung jawab yang harus kita laksanakan dengan penuh kesetiaan. Kita percaya bahwa Tuhan, pemilik pekerjaan dan pelayanan ini, akan memberkati setiap orang yang setia dan bijaksana untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 79 ayat 1 dan 3, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan
Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kami terus menjadi hamba-Mu yang setia dan bijaksana dalam melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan melingkupi kami dengan hikmat pengertian, dengan kasih Tuhan, agar kami mampu untuk melaksanakan firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Ya Tuhan, mari Engkau berkati seluruh warga jemaat GPIB Peniel Yuda Wiogra, baik opung, oma, opa, ibu bapa, saudara-saudara pemuda, anak-anak PA dan PT. Engkau berkati seluruh ibu bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini. Tuhan memberkati hidup mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, rezeki dan berkat yang melimpah. Dan dalam setiap pergumulan, perjuangan, kehidupan, Tuhan tetap menopang. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Inilah doa kami yang kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.